Selamat siang Mbak Anissa. Sebetulnya Mbak siapa namanya? Mbak Rus. Guru mau tanya, kalau misalkan di sekolah kita sehari itu kita bahasa Jawa saja, nggak bisa pakai bahasa Indonesia, kira-kira gimana? Mau apa enggak? Karena itu Dewi, Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Di sini kan mumpung kita mau masuk ke ajaran baru ya, saya akan merencanakan sebuah program di sekolah kita, yaitu program sehari berbahasa Jawa. Jadi dalam sehari itu anak-anak, bapak ibu guru, semua warga sekolah menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi dari pagi sampai siang sampai pulang. Seperti itu. Kira-kira bagaimana? Menurut saya itu sudah bagus, Bu. Yang pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan atau tujuan jenengan membuat program seperti ini? Terima kasih. Seperti yang kita tahu, bahasa Jawa kan seharusnya menjadi bahasa ibu ya bagi anak-anak. Tapi pada kenyataannya sekarang itu anak-anak itu kok terasanya asing begitu dengan bahasa Jawa. Berbeda dengan zaman kita dulu. Di rumah pun sekarang ibu-ibu muda, saya seperti saya Dewi seperti itu ya. Itu ngomongnya ke anak-anak juga pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan gitu. Padahal ketika anak-anak ditanya sudah makan belum, kan jawabnya kan dulu. Kalau anak-anak ditanya sudah makan belum, sampun, kan rasanya beda ya. Nah, jadi kan saya ingin menumbuhkan
bagaimana anak-anak itu bisa apa itu namanya mengenal bahasa Jawa, karena bahasa Jawa adalah bahasa kita ya, budaya kita yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita lestarikan seperti itu. Selain itu dengan berbahasa Jawa nanti anak-anak kan akan lebih apa ya, sopan santunnya akan lebih tertanam. Jadi mereka berbicara ke yang lebih tua dan lain-lain kan nanti lebih berbeda dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu lah. Itu tadi kan latar belakang Bu yang sudah dijelaskan. Terus untuk tujuan program itu kira-kira apa Bu? Tujuan programnya? Jadi tujuannya program ini adalah kita sebagai warga sekolah itu kita melestarikan kebudayaan Jawa. Jadi bahasa Jawa yang sudah melekat sehari-hari pada diri kita, mari kita lestarikan dengan menanamkannya ke anak-anak didik kita. Jadi kita mengenalkan bahasa Jawa itu ke anak-anak melalui pembiasaan sehari menggunakan bahasa Jawa itu. Jadi jangan sampai kita yang orang Jawa lupa akan Jawa itu sendiri kan begitu. Apalagi di lingkungan sekitar kita masih banyak sekali masyarakat yang sehari-hari itu kan menggunakan bahasa Jawa ya. Jadi anak-anak supaya lebih mengenal seperti itu. Selain itu juga apa itu namanya anak-anak supaya bisa lebih meningkatkan sopan santun tata krama dengan orang yang lebih tua, karena untuk berbicara bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Berbicara dengan teman sebaya, dengan berbicara dengan orang yang lebih tua kan beda. Jadi anak-anak kita latih itu bagaimana, oh ini lebih tua dari saya, bagaimana saya harus berbicara kan seperti itu. Itu jadi tujuannya adalah melestarikan budaya Jawa dan meningkatkan rasa sopan santun atau tata krama dari anak-anak itu sendiri. Itu nanti untuk melaksanakan program itu sebenarnya saya ingin tahu dulu menurut Bu Dewi dan Pak Agus keterampilan berbahasa Jawa anak-anak selama ini itu bagaimana? Kalau dilihat itu di lingkungan sih kurang kalau di sekolah, karena kebanyakan anak-anak itu setiap bertanya kepada bapak ibu guru atau teman-temannya itu menggunakan bahasa Indonesia, apalagi pas waktu kegiatan pembelajaran di kelas hanya menggunakan bahasa Jawa itu ketika bahasa Jawa saja pelajarannya. Tapi ya banyak yang nggak tahu Bu, misalkan kita menggunakan bahasa Jawa, anak-anak itu nggak tahu artinya. Ya, jadi bingung anak-anak ketika mengerjakan soal yang ada bahasa Jawanya. Kadang kan malah kita bilang ke anak-anak seperti ini, kalau nggak bisa bahasa Jawa, motornya pakai bahasa Indonesia saja. Padahal tugas kita sebagai guru membetulkan kalau anak-anak nggak bisa, yang betul seperti ini, kan begitu ya. Jadi dari kita sendiri kadang juga masih seperti itu. Kemudian sopan santun dari anak-anak itu gimana? Tata kramanya, sopan santunnya selama ini bagaimana? Untuk yang saya lihat itu menurut saya juga kurang, soalnya saling menghargai dan menghormati antara teman ataupun ke guru itu sangat jauh dari kata sopan gitu, kalau zaman sekarang. Soalnya di rumah pun mungkin pembelajaran untuk berbahasa yang sopan atau yang berbahasa Jawa yang baik itu kelihatannya juga kurang, dari orang tua pun kelihatannya juga kurang. Kadang masih kurang sekali. Kadang di sekolah itu ditanya bahasa Jawa yang baik, jawabannya cuma ada yo, he, ada seperti itu saja. Dan hai seperti itu kan sebenarnya juga kurang baik, kurang sopan untuk kita sama berbicara dengan sama teman atau sama yang lebih tua dari kita. Jadi ini nanti kan programnya tidak kok muluk-muluk anak-anak bisa bahasa Jawa yang melipis, halus, bukan seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa lebih sopan gitu saja. Kalau ditanya bapak ibu guru jawabnya nggih, dipanggil dalem, sampun. Jadi dari hal yang sangat sederhana itu saja mari kita tanamkan ke anak-anak. Jadi tidak usah yang terlalu mulus sampai bosan tingkat tinggi, tidak usah. Jadi anak-anak terbiasa pakai bahasa yang baik, itu saja nanti kan sudah berbeda ya. Jadi dari hal yang paling sederhana, harapannya nanti apa yang sudah dilaksanakan di sekolah menjadi kebiasaan juga di rumah gitu. Nanti kalau misalkan
orang tua atau bagaimana bertanya, mereka juga bisa menjawab dengan yang lebih sopan, meskipun ya satu kata yang sederhana, dalam, sampun, dereng, kan seperti itu ya. Jadi itu sana itu tadi saya rasa gambarannya sudah jelas ya bagaimana program nanti akan dilaksanakan. Nah, kira-kira supaya program ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita, itu kira-kira bagaimana? Menurut saya ya semuanya harus terlibat Bu, dari pihak siswanya sendiri, bapak ibu guru maupun seluruh komponen yang ada di sekolah itu ikut terlibat dalam program ini. Kalau misalkan hanya sebagian, misalnya hanya gurunya saja, kemungkinan kan tujuannya tidak tercapai. Itu mungkin dari saya. Ya, jadi harus melibatkan semua pihak dari sekolah ini, karena kan apa itu namanya, komunikasi kan nanti semua orang, jadi tidak hanya di dalam kelas, mungkin anak-anak di istirahat, di kantin, ketemu di jalan mau ke toilet, itu harus apa itu namanya, kita kerjasama agar program itu bisa berjalan. Mungkin tambah lagi juga harus konsisten gitu Bu. Terus dilaksanakan nanti, kalau misalkan cuma satu hari itu doang, kemudian minggu depannya enggak, kan itu nanti bisa menghambat mungkin. Mungkin itu juga Bu, ini juga betul. Dan untuk menurut saya itu intervalnya juga harus jangan terlalu lama, mungkin yaitu harus apa, konsekuen, terus interval mungkin berapa hari sekali gitu, waktu-waktu yang kalau baru dimulai itu mungkin lebih intervalnya lebih sering, itu mungkin malah lebih baik. Dan untuk apa, konsekuensi yang tidak berbicara bahasa Jawa waktu satu hari itu mungkin harus dikasih rumah lupa apa, contoh non verbal, contoh tulis Jawa atau apa itu mungkin bisa. Itu mungkin dari saya. Butuh ada kerjasama, kemudian konsistensi dari semuanya. Kadang kita sendiri sebagai guru juga lupa. Memang gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ada reward, punishment, apa, hadiah, penghargaan atau hukuman mungkin bagi yang lupa. Jadi apa, nanti mungkin perlu juga dibentuk kayak guru satgasnya. Jadi yang mengingatkan, oh hari ini nggak bahasa Jawa atau gimana gitu. Terus di akhir hari, di penghujung hari juga harus ada refleksi, terutama di dalam kelas. Jadi bapak ibu guru juga mengingatkan bagaimana hari ini, masih ada yang lupa panda untuk tidak bahasa Jawa, masih ada yang kurang sopan atau tidak. Jadi refleksi di penghujung hari juga. Oke, ya itu tadi. Terima kasih sekali dari Pak Agus atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga apa yang menjadi program kita ini nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian tujuan dan harapan kita juga bisa tercapai untuk kepentingan anak. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.